Iya, Bapak. Ada usul sedikit maaf. Ini dari pribadi saya untuk desa Mampalola, kalau bisa dari pihak PMD, tenaga ahli kabupaten dan kecamatan yang mau koordinasi seperti apa, tinggal kita edit saja. Itu saja. Ya. Kalau kita ngomong dulu. Jangan sampai ngomong dulu kalau Kan tiap hari datang konsultasi terus jadi. Sudah. Itu aku sih bilang nanti juga. Aduh, ini apa? Sudah, alhamdulillah sudah. Sudah posting saya. Jadi prinsipnya kita di sini semua melaksanakan sebuah kebijakan. Kebijakan dari mulai dari pusat yang dikeluarkan sampai di kabupaten. Jadi terkait dengan alokasi 8%, di dalam ketentuan itu wajib mengalokasikan 8% minimal. Itu dari dia punya bahasa regulasi, kemudian diterjemahkan dengan dia punya aplikasi penyaluran. Itu menerangkan bahwa setiap desa wajib mengalokasikan 8% dari pagu dana desa. Dalam pelaksanaannya tidak semua 8% itu harus direalisasikan, sehingga pasti akan terjadi sisa anggaran dari 8%. Nah, itu yang nanti kita akan bawa di perubahan nanti, sesuai dengan kita punya kebutuhan yang tertunda akibat dari 8% tadi. Nah, kalau kita tidak mengalokasikan 8%, itu kita salah, karena ketentuannya harus mengalokasikan 8%. Memang surat dari dinas itu, poin pertama terkait dengan 8% itu, poin pertama dan poin kedua itu merujuk kepada aturan. Yang di kalimat itu tidak berbeda. Hanya mungkin kita yang salah menerjemahkan atau menafsirkan. Bukan objek saja. Kami juga awal pertama baru baca itu surat itu, kami juga salah penafsiran. Sehingga diskusi panjang yang terjadi di dinas terkait 8% sebelum surat dari Pak Kadis keluar. Cek ternyata 8% ini dari pagu dana. Kalau itu begini, kalau itu nanti dari kalau memang kemarin sudah ada di luar dan tadi malam kemarin baru ada di luar dan kemarin lagi teman-teman itu suruh lagi tentang 8% dengan SDGs punya rap itu yang kedua. Jadi kalau memang begitu, kalau mesti kasih keluar satu ini yang pakaian sudah, supaya teman-teman sudah ini kita pakai. Kau sendiri bingung, ini 8% 90 juta ini mau buat apa? Mau buat apa? Ini dari desa nih kebanyakan masih baca yang lama, ada dari hand sanitizer, kalau tidak salah, kalau itu sudah pakai, itu tidak lagi. Begitu kan? Yang terbaru ini ada lagi, yang sesuai dengan sopan di rumah. Itu ini. Jadi nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja, sesuai dengan yang jadi mau pakai, mau tidak, yang item ikut semua. Nanti masuk dalam keluarga kita. Tidak usah kasih pulang, nanti pilih dulu baru. Beli dulu baru tahu ini mau minum, mau buang, mau buat apa, beli saja. Sesuai kebutuhan, loh. Tidak butuh, jangan penting kasih habis. Kasih habis. Nah, jadi item-item yang disampaikan di dalam rapor sempat di share, ada rapor di 8%. Itu item-item kegiatannya seperti itu. Ya, item-item kegiatannya seperti itu. Tetapi di dalam item-item kegiatan itu ada yang misalnya dibutuhkan di desa ya dibelanjakan. Kalau tidak dibutuhkan di desa ya sudah simpan saja di punya anggaran. Kalau misalnya kemarin punya hand sanitizer dan lain-lain masih banyak ya sudah tidak usah anggarkan lagi. Kemarin sudah beli itu semprot-semprot masih ada ya sudah tidak usah anggarkan lagi. Tapi yang paling penting itu di poin yang pertama. Karena poin yang pertama terkait dengan sosialisasi, edukasi, kemudian hal-hal yang menyangkut dengan ini pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait dengan vaksin itu penting. Nah, itu item-itemnya. Kalau yang ke bawah itu dilihat, kecuali sudah tidak usah. Termasuk dengan nanti
penyiapan ruang isolasi itu. Kalau tidak ada yang kasus dan apa ya tidak usah. Tidak ada kasus, tidak ada rumah. Kita mau buangkan di mana? Bangun rumah tidak usah. Ada kami sudah bawa saja di tempat isolasi yang disediakan pemerintah kalau ada. Kita masih bisa pakai yang lama, yang sanitizer rumah kita. Atau kita pakai yang baru. Yang baru juga ada hand sanitizer. Baru juga ada. Nah, baru juga ada Yang hand banyak sanitizer. kita coba. Iya. Jadi nanti dilihat kalau misalnya hand sanitizer masih banyak, ya sudah tidak bisa beli lagi. Anggarkan tadi. Itu anggar itu pasti beli sudah. Oh, pasti. Dan pas tidak beli pakai mandi saja. Jadi ini saya harus kira informasi bahwa 80% sudah ada di bawah 20%. Nah, iya asli. Itu sudah masuk. 8% itu sudah ada di Regini. Jadi uang sudah masuk, hanya sekarang di anggaran itu dikasih masuk sudah. Oh ya. Nanti belanjanya seperti tadi penjelasan toh, sesuai kebutuhan. Nanti bapak mereka naik, teman-teman di dinas PMD akan selektif melihat apa yang bapak-bapak rencanakan itu di SPP itu. Kewajarannya wajar tidak dengan situasi yang ada di lokasi. Tidak mungkin naik sore nanti dinas PMD disposisi untuk diambil, tidak. Kita akan selektif lagi. Karena penggunaan dana COVID, terus terang bapak mereka, penggunaan dana COVID ini dipantau langsung oleh penegak hukum. Semua lembaga atau instansi terkait yang punya kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa akan memantau langsung ini penggunaan dana COVID. Jadi jangan coba-coba kita bawa putar-putar. Di dinas lolos tapi nanti jangan sampai ada temuan di lapangan oleh pihak-pihak yang punya kewenangan. Ya? Sudah tanya-tanya lagi, mulai sudah. Ada yang sudah. Semua sudah lengkap kan? Sudah. Dan dulu sampai open semua sudah ada. Sebelum balik di mana? Ada bapak. Jadi nanti Ampera, Albesar, Depok Kisu? Alor besar, Depok Kisu tidak ada. Alor kecil, Ampera dengan Bulolong itu kasuistik. Jadi untuk 3 desa itu, kalau kecil, bahkan mereka tahun kemarin anggaran DD hampir habis untuk PLT, malah hampir PLT tidak mencukupi. Jadi bagi 3 desa itu sesuai dengan pertemuan koordinasi terakhir dengan Pak Kabit mereka kita lapor secara online. Jadi bagi kasus desa-desa yang PLT-nya tidak mencukupi, itu baru bisa nanti di bulan terakhir itu baru bisa ambil dari 8%. Karena sesuai surat edarannya, BLT itu prioritas pertama. Tetapi penanggulangan COVID ini mendesak. Kenapa begitu? Sehingga uangnya masuk di bapak dan punya rekening tanpa syarat apa-apa. Sekarang uang sudah masuk. Karena tadi sifatnya mendesak. Tetapi BLT menjadi prioritas. Sehingga apabila BLT tidak mencukupi, makanya di bulan terakhir itu nanti terjadi di bulan-bulan terakhir. Di bulan terakhir, dana dari 8% itulah yang dipakai untuk menuntaskan BLT. Sehingga tadi yang disampaikan oleh kita dari tadi tunggu dari pagi tadi. Kewajiban kita menganggarkan, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan. Karena yang terjadi di sini karena kita sudah terbiasa dengan apa yang kita anggarkan itu yang kita akan realisasikan. Padahal kita tahu itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Di satu sisi kita masih melihat bahwa kita masih kurang dana untuk kegiatan-kegiatan lain. Makanya lakukanlah penghematan di situ. Di 8% itu. Jangan sampai anggarkan 8%, di sini kita bilang oke. Tapi pada pelaksanaannya kita juga teledor dilakukan, tapi 8% realisasi habis. Karena 8% ini nilainya besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan RAP yang coba teman-teman lempar sudah pernah lempar itu kan itu contoh RAP, karena itu nilai itu kita contoh pakai nilai 80 ya. 80 juta itu pakai pagu 80 juta. Jadi teman-teman ini kan pagu 8% kan tidak sama. 8% kan itu tidak. Nah itu teman-teman menyesuaikan nilainya di situ, sesuaikan dengan volumenya. Mungkin volumenya yang bisa naik turun. Kalau desa A 5, desa B karena besar dia bisa 7. Sehingga satuannya naik. Volumenya berubah, berarti harga satuannya juga akan bergerak naik seiring dengan volume yang naik tadi.
Oke. Pak, Ya. Nah, mari kita mulai. sudah. Masuk. Rekomendasinya 16 desa belum jadi rekomendasi belum di sini. Sudah. Sudah datang kan? Nah,